لو كان بيننا الحبيب. وعنه رضي الله عنه قال, diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'atha madfu'in bil bab law aqsama 'alallahi la abarrahu. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bisa jadi hadirin, orang yang kita lihat kumal, orang yang kita lihat dekil, orang yang kita lihat kusut, orang yang kita lihat rambutnya penuh debu, rambutnya penuh debu namanya apa? Kumal. Orang yang kita lihat gembel seperti ini hadirin, lau aqsama 'alallah, kalau dia minta kepada Allah, la abarrahu, justru orang ini ya dikabulkan doanya oleh Allah. Justru orang seperti ini doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Makanya hadirin, kita nggak boleh menilai seseorang dari penampilannya saja. Kita nggak boleh menilai seseorang dari zahirnya saja. Ya, sebab Allah nggak menilai zahir hadirin. Yang Allah nilai adalah hati kita. Yang Allah nilai adalah apa? Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa kalian, tidak melihat wajah kalian, tidak melihat zahir kalian, enggak melihat pakaian kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati-hati kalian. Jadi zahir ini bukan tempat penilaian hadirin. Begitu pula kadang-kadang kata Rasulullah, orang yang seperti itu ketika mengangkat tangan, justru orang ini dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man talqahu fa'taqidil khadira. Kata ulama, anggaplah semua malam yang kita lalui adalah malam Lailatul Qadar. Coba nih, coba. Seandainya kita tahu, dikasih bocoran sama Jibril, sama malaikat Jibril, menungsa malam ini, malam apa? Malam Ahad, malam 6 Ramadan 1442 Hijriah adalah malam Lailatul Qadar. Apa yang kita lakukan hadirin? Apa yang kita lakukan? Mungkin kan bukan hormat tok siji langsung sholat tasbih, sholat awabin, baca Quran, sodako, tarawihnya 20 rakaat maning 100 rakaatnya. Tambah lagi ini amalan ini. Karena kita apa? Tahu itu Lailatul Qadar. Begitu pula di bulan Ramadan hadirin, kalau kita kepengen mendapatkan Lailatul Qadar, mulai malam pertama sampai akhir anggap Lailatul Qadar semuanya. Pasti dapat Lailatul Qadar. Wa kullu man talqahu fa'taqidil khadira. Dan semua yang kau jumpai, yakinilah dia itu Nabi Khidir. Semua orang, semua makhluk yang kau jumpai, yakinilah itu Nabi. Kenapa? Supaya kita tidak merendahkan orang lain. Supaya nggak merendahkan orang. Kalau kita menganggap semua yang kita jumpai adalah Nabi Allah Khidir, kita pasti akan menghormatinya hadirin. Tidak ada unsur merendahkan siapapun. Kenapa? Karena kita anggap, wah Nabi Khidir nih. Wah jangan-jangan orang itu Nabi Khidir. Jangan-jangan yang kumal itu, yang kusut itu, yang dekil itu, yang compang-camping itu adalah Nabi Khidir. Jadi apa? Kita nggak ada rasa pengen merendahkan orang tersebut. Kenapa? Karena kita yakini orang itu adalah orang yang mulia. Paham ya? Ini kita dituntut untuk husnudzon hadirin. Prasangka baik. Insya Allah orang kalau prasangka baik, hasilnya pasti akan baik. Nggak mungkin hasilnya nggak baik. Pasti akan baik. Sekalipun prasangka kita salah. Sekalipun prasangka kita kita prasangka baik sama orang. Ya, tapi salah prasangka kita, tetap baik untuk kita hadirin. Dulu pernah saya ceritakan di majelis ini, ada satu kisah rombongan perampok
rombongan apa? Perampok. Dia biasa tiap malam ngerampok, cuman malam itu dia nggak dapat hasil rampokan. Apes, kelaparan mereka, bingung mau cari makan di mana. Akhirnya mereka, rombongan perampok ini yang terdiri dari beberapa orang, mungkin puluhan orang, mereka sepakat untuk masuk ke rumah orang, bertamu dan berbohong, ya, dan nggak mau ngaku perampok. Memang kadang-kadang penjahat nggak mau ngaku dirinya penjahat, hadirin. Sepakat, yuk kita datang ke rumah orang, kita minta makan, minta dijamu, cuman kita jangan ngaku perampok. Ngakunya apa? Kita ngaku mujahid fisabilillah, orang yang habis perang, jihad fisabilillah, kemudian pulang kehabisan bekal, atau orang yang sedang musafir kehabisan bekal. Kita mampir, barangkali kita nanti dijamu sama tuan rumah. Oh ya, siap. Akhirnya mereka sepakat mampir ke rumahnya orang. Mampir ke rumah orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa di luar? Kata tuan rumah. Kami musafir yang kehabisan bekal, tolong kami, ya, kami butuh makan, kami kelaparan. Oh, alhamdulillah, tuan rumahnya senang, hadirin. Tuan rumahnya senang luar biasa. Dibuka pintunya, padahal ini perampok semua ini. Kemudian dipersilahkan duduk, dikasih tempat istirahat, dikasih makan yang enak-enak semuanya. Selesai dikasih makan, hadirin, ini tuan rumah punya anak perempuan yang kakinya lumpuh, nggak tahu penyakit apa. Sudah diobati ke sana kemari, hadirin. Ternyata apa? Nggak sembuh-sembuh. Ini tuan rumahnya, hadirin, yang kedatangan perampok ini punya putri. Putrinya lumpuh. Putrinya apa? Lumpuh. Sudah berobat ke sana kemari, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya karena kebetulan kedatangan musafir, akhirnya si tuan rumah ini bawa air di tempat, di botol atau di gelas, ngomong sama pemimpinnya ini. Padahal perampok ini, perampok, nggak ngerti agama sama sekali. Kalau ngerti agama nggak mungkin rampok, hadirin. Wahai fulan, kalian ini orang-orang hebat, orang-orang yang masya Allah, doa kalian tidak akan ditolak oleh Allah. Tolong, saya punya anak perempuan saya ini sakit. Sudah saya bawa ke sana kemari, nggak sembuh-sembuh, hadirin. Nggak sembuh-sembuh, wahai bapak-bapak sekalian. Tolong, ini saya ada air, tolong didoakan air ini, mudah-mudahan anak saya sembuh berkat doa kalian. Perampok dikongkon donga, hadirin. Bingung dia. Oh, doa apa ini? Akhirnya nggak apen-apen loh. Cangkemnya komat kamit padahal macam apa-apa loh. Buah, damoni. Udah kasih minum. Subhanallah, dikasih minum, putrinya sembuh seketika, hadirin. Sembuh seketika. Ya. Ketero ya. Ente coba kayak waras, wah. Terus ente orang bisa apa-apa, satu ketika dikondongani, waras, tak jamin besiki nanti jadi wong pinter. Akeh tamune bisa. Nah, ini sembuh, subhanallah. Ini hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini, hadirin, bukan masalah sembuhnya, bukan masalah apa, tapi masalah husnudzonya ini. Orang tuan rumah ini punya prasangka yang luar biasa. Prasangka baik yang luar biasa, sehingga dengan prasangkanya ini air yang dia minta, yang didoakan manfaat walaupun gak ada doanya, hadirin. Karena sugesti, kalau cara wong kene sugestinya kuat. Sugesti. Orang sugesti, hadirin, sugesti ini kadang-kadang kita sudah sugesti sama dokter A. Ninyong paring dokter A kiye, biasanya langsung waras. Sakit nih, durung ngajok dokternya sinang becak wis waras, hadirin. Sugesti ini, ya kan? Belum sampai ke dokternya sudah sembuh. Ya Allah. Luar biasa ini, luar biasa. Pun, ya jadi setiap orang yang kita jumpai, hadirin, maka anggaplah itu Nabi Khidir. Jadi kita nggak merendahkan mereka. Dan ingat bahwa mereka ini orang-orang miskin, fuqara, masakin, orang-orang rendahan, orang-orang lemah, ini punya kedudukan yang tinggi dalam agama kita yang harus dihormati. Hadis berikutnya, wa an Usamah radhiyallahu anhu, dari sahabat Usamah, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qumtu
ala babil jannah. Kata Rasulullah, aku berdiri di depan pintu surga. Nabi Muhammad berdiri di mana? Di depan pintu surga. Fakana amata man dakhalahal masakin. Dan umumnya yang ada di surga ini, umumnya sebagian besar adalah mereka orang-orang miskin. Siapa? Umumnya yang ada di surga siapa? Orang-orang miskin. Pengen jadi wong sugih apa jadi wong melarat? Sugih. Gitu orang surga pengen jadi wong melarat. Mudah-mudahan sugih tapi mlebu surga. Amin. Allahumma. Wa ashabul jaddi mahbusun. Dan orang-orang yang punya duit, orang-orang kaya hadirin, mahbusun, mereka tertahan, gak bisa masuk. Ada penghalang, ada loketnya, ada gerbangnya, antri dia, antri. Ya, kenapa? Mereka tertahan karena dihisab hartanya. Karena apa? Dihisab hartanya. Yang punya ini rumah, kau dapat rumah dari mana? Untuk apa rumahnya? Yang punya mobil, kau dapat mobil dari mana? Untuk apa mobilmu? Yang punya duit di ATM, kau duitnya dari mana? Untuk apa duitmu? Terus satu persatu ditanya, tertahan. Kalau lolos baru masuk. Kalau enggak masuk hadirin. Makanya kata Rasulullah, kebanyakan penghuni surga adalah orang miskin. Makanya jangan remehkan orang miskin hadirin. Mereka penghuni sebagian besar surga.